Hai semua, semoga sehat selalu dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Evi Yuliantini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kedudukan titik dan jarak antara titik dan titik pada geometri dimensi 3. Baik, langsung saja simak penjelasan berikut. Terdapat dua hal yang dibahas dalam video ini, yaitu yang pertama kedudukan titik, yang kedua jarak antara titik dan titik. Kedudukan titik dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kedudukan titik terhadap garis, 2. Kedudukan titik terhadap bidang. 1. Kedudukan titik terhadap garis. Saya akan mencoba menggambarkan kedudukan sebuah titik terhadap garis dengan menggunakan aplikasi GeoGebra versi 6.0. Nah, langkah yang saya lakukan yaitu saya membuat sebuah titik A. Selanjutnya saya membuat titik lagi, titik B. Nah, berikutnya saya membuat sebuah garis yang melalui titik A. Nah, selain itu garis itu juga melalui sebuah titik yang lain, yang dalam hal ini adalah titik C. Nah, dapat dilihat bahwa titik A dilalui oleh garis. Dalam hal ini garis F. Jadi garis F melalui titik A dan titik C. Titik A dilalui oleh garis F, sehingga titik A ini dikatakan terletak pada garis F. Sedangkan titik B tidak dilalui oleh garis F. Maka titik B dikatakan tidak terletak pada garis F, atau titik B berada di luar garis F. Kedudukan titik terhadap garis. Untuk kondisi A, titik P terdapat pada garis G jika titik P dilalui garis G. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kondisi B, titik P berada di luar garis G jika titik P tidak dilalui garis G. Bisa dicermati pada gambar berikut. Berikut ini adalah contoh permasalahan tentang kedudukan titik terhadap garis. Contoh, pada kubus ABCDEFGH, AB sebagai wakil garis H. Sebutkan kedudukan titik-titik sudut kubus ABCDEFGH terhadap garis H. Permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dapat digambarkan kubus ABCDEFGH seperti pada gambar. Garis H melalui titik A dan titik B. Selanjutnya, titik-titik sudut kubus yang terletak pada garis H adalah titik A dan titik B. Titik-titik sudut kubus yang berada di luar garis H adalah titik-titik C, D, E, F, G, dan H. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. Saya akan mencoba menggambarkan kedudukan sebuah titik terhadap bidang. Nah, saya akan membuat titik A. Selanjutnya, saya membuat titik lagi, titik B. Berikutnya, saya membuat sebuah bidang. Nah, bidang yang saya buat ini bidang CDEF. Dapat dilihat bahwa bidang CDEF memuat titik A, atau titik A berada pada bidang CDEF, sedangkan titik B
tidak dimuat oleh bidang CDEF. Maka dapat dikatakan bahwa titik B tidak terletak pada bidang CDEF. Kedudukan titik terhadap bidang dapat dikelompokkan menjadi dua kondisi, yaitu A. Jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka titik A terletak pada bidang alfa, seperti pada gambar. B. Jika titik A tidak dapat dilalui oleh bidang alfa, maka titik A berada di luar bidang alfa, seperti pada gambar. Berikut ini adalah contoh permasalahan tentang kedudukan titik terhadap bidang. Contoh, pada kubus ABCDEFGH, bidang DCGH sebagai perwakilan bidang beta. Tentukan kedudukan titik-titik sudut kubus ABCDEFGH terhadap bidang beta. Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, dapat digambarkan kubus ABCDEFGH seperti pada gambar. Kemudian, bidang beta ditunjukkan oleh gambar, yaitu bidang DCGH. Selanjutnya, titik-titik sudut kubus yang terletak pada bidang beta adalah titik C, D, G, dan H. Titik-titik sudut kubus yang berada di luar bidang beta adalah titik-titik A, B, F, dan E. Selanjutnya yaitu jarak antara titik dan titik. Menentukan jarak antara titik dan titik. Nah, saya akan membuat sebuah titik, itu titik A. Selanjutnya saya membuat titik kembali, titik B. Nah, untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B, saya menghubungkan titik A dan titik B dengan memilih segmen. Ketika titik A dan titik B dihubungkan, terbentuklah F. Nah, F dalam hal ini adalah segmen yang terbentuk dari menghubungkan titik A dan titik B. Segmen AB memiliki panjang 4. Nah, dalam hal ini, jarak antara titik A dan titik B adalah 4. Jarak merupakan garis terpendek yang diperoleh dari menggambar dua buah titik. Oleh karena itu, jarak antara dua buah titik, dalam hal ini titik A dan titik B, adalah panjang garis segmen AB. Berikut ini adalah contoh permasalahan tentang jarak antara titik dan titik. Contoh. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika titik P merupakan perpotongan antara diagonal sisi EFGH, tentukan jarak antara titik P dan titik A. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, dapat digambarkan kubus ABCDEFGH sebagai berikut. Terlebih dahulu, buat perpotongan antara diagonal sisi bidang EFGH. Dari titik potong antara diagonal EG dan HF, kemudian dihubungkan dengan titik A. Perhatikan bahwa
segitiga AEP merupakan segitiga siku-siku, yang mana segitiga AEP siku-siku di E. Karena AE tegak lurus terhadap bidang EFGH. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan rumus Pythagoras, dapat ditentukan bahwa AP kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EP kuadrat. Yang selanjutnya dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Sehingga diperoleh AP kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah setengah EG kuadrat. AP kuadrat sama dengan 36 tambah 3 akar 2 kuadrat. AP kuadrat sama dengan 54. AP sama dengan akar 54. AP sama dengan 9 kali 6. AP sama dengan 3 akar 6. Jadi, panjang AP adalah 3 akar 6 cm. Nah, untuk menguji pemahaman tentang topik yang sudah dibahas, yaitu tentang kedudukan titik dan jarak antara titik dan titik, dapat dilakukan dengan mengerjakan latihan berdasarkan link berikut. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.